Halo Sobat Muda, selamat datang di podcast Universitas Tulungagung. Bareng saya Lorenzo. Kali ini saya akan membahas tentang masalah yang sering dianggap berat atau bahkan kuno oleh sebagian orang, nasionalisme dan patriotisme. Tapi tenang, kita akan membahas dengan sudut pandang kita, generasi yang hidup di antara scrolling TikTok dan juga gemburan budaya baru. Kali ini sudah ada Alifa dan juga Dijah. Gimana? Lorenzo, kabar baik. Gue seneng banget nih bisa ngobrol tentang ini, karena menurutku nasionalisme itu bukan cuma tentang kita angkat senjata aja, bukan? Iya Lorenzo, kabar baik. Aku sih bakal lebih bahas dari sisi apa sih untungnya buat kita secara realistis aja ya. Oke, sekarang kan dunianya sedang bergeros nih. Kalian lebih tahu tentang drama Korea dan juga politik di US daripada isu di kabupaten sebelah. Menurut kalian nih, ini tantangan gak sih buat rasa tantangan Ayu? Menurutku sih tantangan banget, apalagi zaman sekarang ada istilah citizen of the world. Kita lebih merasa menjadi warga dunia. Akhirnya identitas lokal kita tergusur. Kemudian kita lebih bangga memakai produk lokal atau menggunakan bahasa asing agar terlihat lebih keren atau equal. Aku setuju sama dia, tapi ada sisi lainnya. Masalahnya bukan cuma kita tentang budaya luar, tapi narasi nasionalisme kita sering kali gaya lama, upacara, dalam teks itu nggak dilihat lagi. Generasi sekarang butuh alasan yang masuk akal. Kenapa aku harus bangga sama Indonesia kalau fasilitas publiknya masih ribet misalnya? Nah, menarik nih poinnya Alifa. Jadi masalahnya adalah gimana sih cara kita mengemas nasionalisme menjadi suatu yang relevan. Dijami, kamu lihat nggak ada pergeseran cara anak muda menunjukin patriotisme mereka? Ada banget, lihat aja waktu atlet kita tanding atau break tanding ke negara lain. Pasti netizen Indonesia langsung silaturahmi ke akun medsos mereka. Nah, ini nih yang aku dinamakan bentuk patriotisme digital. Walaupun kadang penyampaiannya agak agresif nih. Betul, atau dari sisi ekonomi, anak muda yang bikin startup yang nyelesain masalah lokal atau kreator konten yang mempromosikan wisata tersembunyi di Indonesia pulang negeri. Itu menurutku itu patriotisme modern. Kamu nggak perlu lagi hormat bendera berdiri-diri, tapi kamu udah berkontribusi untuk ekonomi dan nama baik negara. Tapi ada garis tipis nih. Kadang kalau kita kritik pemerintah atau kondisi negara sering dibilang gak nasionalisme. Gimana sih menurut kalian? Justru kebalik, kalau kita sayang, pasti kita ingin menjadi yang lebih baik. Nah, karena kritik ini bentuk dari kepedulian. Gimana tantangannya adalah gimana sih kritik ini bisa menjadi konstruktif, bukan jadi nyitir atau buat saja yang menimbulkan perpecahan. Setuju, patriotisme itu bukan berarti menutup mata sama kekurangan negara. Justru tantangan generasi kita adalah membedakan mana cinta negara dan mana kepatuhan kita. Kita harus kritis, tapi tetap punya solusi. Jangan cuma bilang Indonesia mah gitu, tapi nggak berbuat apa-apa. Closing statement dari kalian. Apa suatu hal kecil yang bisa dilakukan anak muda buat nunjukin nasionalisme hari ini? Hargai produk lokal, hargai perbedaan teman-teman kita. Kemudian jangan sampai kita terpecah belah hanya karena perbedaan pilihan medsos. Fokus kembali diri. Kalau anak mudanya berkualitas, otomatis negaranya juga naik kelas. Itu patriotisme kan. Oke, bagus. Jadi nasionalisme itu bukan soal masa lalu, tapi soal apa yang kita lakukan sekarang buat masa depan. Makasih buat Dijan, makasih juga buat Alifa. Saya Lorenzo. Saya Hadiza. Saya Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.